Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, patut kita naikkan malam hari ini pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat tuntunan dan penyertaannya kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini untuk boleh merayakan dan menyambut Natal Yesus Kristus. Jemaat Bumim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2 dalam hal ini adalah kolom 8. Dan setelah seharian ini kita sudah boleh beraktivitas sepanjang hari ini dari pagi hingga sore tadi, kita patut bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita waktu, kesempatan, kita boleh berkumpul di tempat ini, berjumpa satu dengan yang lain, dan boleh bersama-sama untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Jemaat kolom 8 Bumim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Sebelum kita mulai dalam acara di malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan tata acara ibadah Natal Yesus Kristus Bumim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2 kolom 8. Yang pertama adalah ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Penatua Bapak Theo Kurniawan Sendo. Yang kedua, kita masuk dalam ibadah. Dan kadim kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Michael Lendo STH MA. Yang ketiga, acara sambutan dari BPMC Bumim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Dan dalam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Penatua Reni Pelea Waterkam. Setelah sambutan, kita akan ada acara penyerahan sampul kasih, yaitu penyerahan sampul kasih dari Jemaat kolom 8 yang akan diserahkan oleh Persus kolom 8 kepada Pendeta Jacqueline Sowan Sumilat STH. Yang kedua kepada Pendeta Michael Lendo STH MA. Yang ketiga Pendeta Niki Christine STH. Keempat Pendeta Kathy Maria Supitiko Alu. Yang kelima kepada Penatua Meti Rumerung Lumingas. Dan yang keenam pegawai gereja Nyonya Ferniati Lonto Esra. Yang keempat acara kita yaitu ucapan terima kasih. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua Panitia yaitu Dr. Esther Wawor. Dan yang terakhir acara yang kelima adalah Ramah Tamah, yaitu doa makan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan masuk dulu dalam ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Penatua Bapak Theo Kurniawan Sendo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kami dari pelayan khusus juga seluruh jemaat kolom 8 mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah meringankan langkahnya, juga ada pemuda remaja serta anak sekolah minggu untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami jemaat kolom 8. Baik itu dari jemaat kolom 8 sendiri maupun dari undangan yang kami undang, yaitu dari pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 11, juga pelayan khusus UPK, pelayan khusus BIPRA dari Bapak, Ibu, pemuda remaja serta anak sekolah minggu yang sudah sempat hadir. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga mewakili panitia kali ini adalah dengan Ketua Ibu Dr. Esther Wawor, spesialis penyakit dalam. Juga ada beberapa teman panitia yang sudah bersama-sama untuk membantu sehingga acara ini bisa tercipta ataupun bisa terlaksana seperti pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Sekiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu melingkupi kita semua dalam menyambut ibadah Natal pada malam hari ini dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember nanti. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo yang sudah membawa kita dalam ucapan selamat datang malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini
Dan ibadah malam hari ini akan dipimpin langsung oleh yang kekasih Bapak Pendeta Michael Lendo STH MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Hari demi hari terus berlalu, meninggalkan sejuta cerita tentang perjalanan kehidupan kita. Desember tahun 2023 ini boleh kita tapaki bersama, tetapi bencana alam, kelaparan, kekeringan, kesulitan ekonomi, bahkan peperangan, serta penderitaan telah mengubah wajah dunia. Kecemasan dan ketakutan timbul di dalam hati dan pikiran manusia. Tetapi peristiwa kelahiran Yesus Kristus melahirkan sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Karena itu, mari kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bersama-sama dalam persekutuan Jemaat Kolom 8 Gemim Kinamang. Dalam sukacita dan kasih persaudaraan, marilah kita berdiri, membuka hati kita untuk mengundang Yesus lahir di hati kita, sambil kita memuliakan Dia yang sudah sementara dan akan terus berkarya di tahun-tahun hidup kita. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Kolom 8 Gemim Kinamang, Kaiwatu, Kairagi 2, ditahbiskan di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam nyambut Natal Tuhan Yesus Kristus bagi kamu saudara-saudaraku. Amin. Membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang telah dirancang Bapa untuk masuk ke dalam dunia menjadi manusia, menerima segala kehinaan, kehambaan, untuk membuka jalan perdamaian bagi segala dosa manusia. Kami datang kepadamu, kami menyadari kehidupan kami tidak akan memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan karena itu tidak akan memiliki kehidupan yang penuh makna kalau bukan karena perdamaian Engkau kerjakan. Karena itu Tuhan, kehidupan kami senantiasa kami rindu untuk selalu didamaikan denganmu, untuk selalu mau dipautkan dengan apa yang Kau rindukan, yang Engkau nyatakan lewat perintah-perintahmu, lewat larangan-laranganmu, untuk kami perhatikan dalam hidup. Karena itu, ini kami Tuhan yang ada di dalam ibadah bersama ini, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Kolom 8 Gemim Kinamang, Kaiwatu, Kairagi 2, yang rindu untuk menjadikan Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji dan muliakan. Tapi Engkau juga adalah Allah yang telah menyelamatkan kami, dan karena itu telah membawa kami masuk di dalam arak-arakan warga kerajaan Allah yang senantiasa hidup dari firman. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, oleh iman yang Kau taruh dalam hati kami, menyadari akan hidup kami, mengingat untuk semua yang kami lakukan. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, kami mau mengaku dosa kepadamu. Kami mengaku dosa Tuhan untuk segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana Engkau mendapati hidup kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang telah dibawa masuk dalam kehidupan baru, menjadi ciptaan baru yang hidup dari kebenaran Tuhan. Tapi Engkau mendapati kami masih membiarkan diri kami, atau bahkan kami masih membuat diri kami terlena dengan kemanusiaan lama kami. Hal-hal yang seharusnya tidak menjadi kesaksian kehidupan kami, itu masih kami lakukan, sehingga menumpulkan semangat kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya memberitakan kabar baik. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan untuk kerja Roh-Mu yang kudus yang senantiasa sedia untuk menolong kami
untuk melakukan transformasi perubahan hidup, pikiran, perasaan kami, tutur kata, sikap tindakan kami. Tetapi Tuhan, Kau mendapati kami masih sering meredupkan kerja Roh Kudus dalam diri kami. Kami memohon ampun untuk semua ini. Kiranya Engkau mendamaikan kami denganmu. Damai sejahtera yang telah Engkau karuniakan oleh pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus yang menerima karunia kebangkitan, menerima juga karunia-karunia rohani yang menuntun kami dalam hidup yang berkenan kepadamu. Itu Tuhan masih kami pendam dalam hidup kami. Kami mohon ampun kepadamu. Kiranya Engkau yang terus membenahi hidup kami. Engkau juga kiranya menerima pengakuan kami kepadamu, sambil Engkau terus taruh hati yang selalu mau mawas diri, hati yang selalu mau datang kepadamu memohon pengampunan ketika kami melakukan hal yang tidak Kau kehendaki. Dan biarlah pengampunan daripadamu akan memberikan kepercayaan diri, akan menuntun kami dalam hidup yang terbebas dari tuduhan-tuduhan. Engkau kiranya terima pengakuan kami Tuhan, dan mengampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa mengaku dosa. Amin. Saudara-saudara, manusia yang sedih membutuhkan penghiburan. Manusia yang menderita membutuhkan kelepasan. Para nabi menubuatkan bahwa kelepasan diberikan kepada manusia lewat kelahiran Sang Juru Selamat. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Allah tidak berubah. Kesetiaannya tetap untuk selamanya. Ia pun menggenapi janji-janjinya kepada manusia melalui suatu peristiwa agung di Bethlehem. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menghayati kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang membawa terang masuk, menerangi segala kegelapan dan kesuraman kehidupan kita. Marilah kita menyalakan lilin-lilin ini sebagai simbol terang Tuhan Yesus Kristus yang telah menerangi dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa gelap, dan terang itu akan terus kita bawa kemanapun kita berada. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Roh Kudus, ketika kami dalam persekutuan ibadah bersama kembali dapat belajar firman-Mu, dan terlebih ketika kabar kesukaan, kabar baik yang telah Engkau nyatakan, Kau singkapkan untuk kami terima dalam iman percaya kami menjadi pengharapan yang teguh. Kami rindu untuk kami semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biar ada firman-Mu yang diperkatakan di malam hari ini untuk meneguhkan iman kami, untuk menuntun kami di dalam hari-hari hidup kami, dalam setiap tindakan kami, sikap, tutur kata, bahkan dalam pikiran perasaan kami. Karena itu Engkau kiranya penuhi kami oleh kerja Roh yang Kudus, memberi pengertian kepada kami, dan juga Engkau berkati persekutuan ini. Pakai hamba dalam segala keterbatasan hamba untuk memberitakan firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus
Firman yang menjadi manusia menerangi kami, membuka jalan pendamaian menuju pengharapan kekal di dalam Engkau. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Yang berkata seperti ini: karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan firman-Nya yang suci. Diberkatilah setiap orang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupannya. Yang disampaikan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita ada kembali di dalam penghayatan minggu-minggu Advent ini, ibadah menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah disuguhkan tadi, saudara-saudara, untuk memulai renungan kita di malam hari ini. Tadi sudah ada beberapa lakon ya, Ibu Sutradara, sudah ada beberapa lakon ditampilkan di situ. Katanya ada yang mewakili lakon sedih, lakon marah, tapi lakon takut. Kemudian ada juga, ini serakah yang kedua nanti muncul di, ada yang serakah, kemudian khawatir, dan ada satu lagi ya, sombong. Nah, jadi kira-kira semua ini mewakili, apakah sudah mewakili apa yang selama ini kita saksikan dalam kehidupan kita? Kalau boleh sebenarnya mau tanya, yang di dalam dos tadi apa itu di dalam dos sedih? Sedih karena apa? Misalnya, apakah hari-hari menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus ini ada kesedihan tertentu? Kesedihan apalagi ditimbulkan oleh karena persiapan-persiapan kita untuk Natal kah, atau untuk ibadah kontrang seperti ini, atau untuk apa saja. Atau juga di situ ada lakon serakah yang kedua. Apakah serakah ini juga didasarkan pada ada target mau Natal mesti berapa banyak yang orang peroleh? Karena itu dia terpaksakah atau terbiasakah harus mengeruk lebih banyak papacol untuk mempersiapkan menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus atau nanti di hari Natal. Atau juga ada yang menunjukkan lakon takut. Takut terhadap apa? Apakah takut dalam kaitan dengan kita mau menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam kehidupan keluarga kita belum siap? Atau kita takut ketika harusnya hari penuh sukacita, hari yang harusnya menghadirkan damai, kita kemudian memunculkan banyak prahara dalam kehidupan, apalagi dalam keluarga. Atau mungkin marah-marah. Marah-marah apakah karena terkait dengan persiapan kita juga untuk menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus? Marah-marah karena
apa yang orang ingin lakukan misalnya di tahun ini pas COVID, soalnya tidak dapat rasa lima orang, mari semua datang lagi ada COVID baru, dengar katanya tidak tahu benar apa rumor itu versi Omikron yang lebih ganas, lebih ekstrim. Kita seharusnya menikmati Natal Yesus Kristus dengan senang-senang, dengan banyak rencana-rencana, tapi tidak paku cocok satu dengan yang lain, jadi marah-marah. Atau ada kaitan dengan khawatir juga. Orang siap-siap melakukan ini menyambut Natal Tuhan Yesus, atau nanti perayaan Natal kok itunya tidak datang. Mungkin ada yang janji kan 100 kepala oke, di hari Natal. Pas hari Natal kong sakit batuk tuh DP catering, atau lupa bayar DP makanan, kemudian tidak jadi. So datang dengan khawatir atau sombong. Sombong dia membanggakan diri. Kita siap untuk menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kita sesadia di belakang, di gudang. Mau tinggal memilih dari kecil sampai kecil sekali, ada di belakang situ. Nah, kita persiapkan menyambut Natal Tuhan Yesus dengan berbagai suasana hati. Nah, saudara-saudara, apakah mulai ada gambaran dalam diri kita ketika lakon-lakon tadi dipertunjukkan, didemonstrasikan kepada kita? Ada tidak minimal 1 atau 2 dari karakter ini atau dari kualitas hidup kita ini yang mewarnai entah sekarang ini atau sedang datang perlahan-lahan menghampiri kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, kalau kita mau menghayati Yesus yang datang ke dunia, lahir ke dunia, menghadirkan damai, saudara-saudara, sesungguhnya untuk mampu mengerti ini, kita mesti melihat kembali kepada kehidupan kita. Kenapa Yesus datang? Yesus datang untuk membawa terang. Itu yang kita rayakan, itu yang kita hayati. Yesus datang membawa terang. Kalau di Yesaya 9 bilang, dia menerangi bangsa yang selama ini berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang hidup di dalam kesuraman, bangsa yang hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Karena tadinya mereka sudah mencicipi ada kemegahan kehidupan kerajaan di bawah Raja Daud, kemudian ada Salomo. Harusnya mereka menuju kepada kehidupan kerajaan yang makmur, tetapi yang terjadi banyak ancaman, banyak penderitaan. Nah, kalau orang belajar bangsa Israel, kira-kira kalau orang lihat apa yang terjadi sehingga mereka harus mengalami kegelapan, hidup dalam kesuraman, karena ketika mereka mendapatkan ancaman, serangan dari bangsa-bangsa lain, yang mereka cari adalah pikiran-pikiran, kalkulasi-kalkulasi politik, militer, kalkulasi-kalkulasi manusia. Sehingga ketika ada nabi-nabi yang bangkit sana sini di tahun ini, tahun itu, untuk mengingatkan bangsa Israel, tidak cukup mampu untuk membuat bangsa Israel ingat ada Tuhan yang telah membebaskan kalian dari perbudakan Mesir, yang telah membuat janji mulai dari Nuh, kemudian turun kepada Abraham, turun juga kepada Daud, tetapi tidak cukup kuat untuk membuat mereka ada di dalam iman, percaya, mengingat kembali mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu menjadi indikasi bahwa kita juga sekarang ini yang hidup di bawah kerajaan terang, di bawah pendamaian yang sudah Tuhan kerjakan lewat Yesus Kristus, kita masih mengingat bahwa kita masih berperang dengan yang namanya kemanusiaan lama kita. Manusia lama kita masih tidak rela untuk meninggalkan kita. Karena itu, saudara-saudara, lakon-lakon tadi dinyatakan saudara-saudara bisa mengisi setiap dos itu dengan masalah-masalah apa yang ada dalam hidup saudara-saudara. Manusia lama masih senantiasa akan mencari, akan terus-menerus menghantui kehidupan kita. Sekalipun orang sudah punya pengharapan ini, hidup dalam damai sejahtera, kita masih tetap akan bertempur, bergelut, bergumul dengan kemanusiaan lama. Dan persoalannya, saudara-saudara, kemanusiaan lama itu berarti adalah nostalgia kita. Sama dengan orang
Orang punya kendaraan tua. Nah, kendaraan tua itu bisa bermakna dua minimal. Di satu sisi kendaraan tua orang masih pelihara, bahkan orang restorasi supaya apa? Dapat anti. Oto-oto sekarang sebanyak oto baru, mantu oto-oto Corolla tahun 78, oto-oto Thunderbird tahun 40-an. Tuh oto-oto yang cuma diproduksi katanya 3 unit di waktu itu tahun 40-an, itu dipelihara menjadi vintage, menjadi kendaraan yang unik, yang klasik. Jadi dibuat sedemikian rupa menjadi kendaraan yang jauh lebih mahal dari kendaraan baru. Kalau saya masih ingat dulu si yang punya Papa John Pizza, nggak tahu di sini kalau ada Papa John Pizza, dia waktu itu mulai dengan menjual DP Auto Camaro. Itu Camaro, DP Auto Camaro dia jual untuk beli tuh loyang-loyang belanga-belanga untuk bikin pizza. Dan ternyata dia menjadi pengusaha pizza yang luar biasa, seluruh dunia ada ini pizza Papa John. Dia kembali mencari ini auto yang awalnya yang memberi modal kepada dia. Dia cari, dia bayar DP harga berapa ratus miliar. Nggak ada auto sport mahal bisa berharga ratusan miliar. Jadi dia memberi harga lebih. Itu kalau kita betul-betul menghayati masa lalu, menghayati sesuatu yang lama itu dilihat sebagai sesuatu yang baik. Itu satu. Ada juga cara lain, saudara-saudara. Ada auto lama, ketika orang melihat auto lama itu langsung bergetar betotofore orang badan. Semua badan langsung tetogore. Kenapa? Ternyata dia punya trauma tertentu. Itu auto pernah cilaka dan dia ada di situ dan dia harus mengalami masa-masa hampir mati, tapi Tuhan sayang dia tetap hidup. Jadi dia lihat tuh auto itu, Camaro tadi, bukan auto yang vintage, yang backing nilai harga tinggi, tapi auto yang backing dia dihantui dengan trauma-trauma, dengan teror. Nah, saudara-saudara, ada banyak cara kita menghayati, mengingat masa lalu kita. Nah, kalau kita hidup di dalam kehidupan Kristen, hidup di dalam kehidupan yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita harusnya mengikuti pikiran seperti yang kedua tadi. Kemanusiaan lama bukan suatu yang klasik yang orang ingat-ingat. Sama dengan orang kalau bercerita di perempatan, saudara-saudara, ada orang yang so bertobat, dia menyanyi lagu rohani dan gitar terus di perempatan. Pada waktu bicara dia bilang, tuh kasihan kita dulu kurang siapa tuh kita nyandak takut di waktu itu. Dia so cerita DP masa lalu, dia pegang-pegang geng, kemudian bakal antar kampung, dia pergi di pulau sebelah, nyandak ada yang berani sontong pada dia. Jauh lebih banyak dari itu lagu dia dah menyanyi lagu rohani di gitar. Jadi saudara-saudara, dia orang diubahkan Tuhan, tetapi dia sangat senang, sangat bangga dengan masa lalu dia. Orang yang ditakuti karena mungkin dia pegang-pegang itu kuat. Cuma karena Tuhan lap sedikit, kemudian hilang dia pegang-pegang, dia bertobat. Masih mengingat waktu masa-masa lama, muncul bilang, ngana, untung kita sekarang, kalau kita dulu. Muncul bahwa begitu banyak orang dengar. Kenapa? Karena ada nostalgia kepada sesuatu yang lalu, yang harusnya dibuang, tapi kita masih suka untuk mengingat itu. Dan kita suka untuk menjadikan itu sebagai, kalau orang-orang penjara tato dulu, tato itu sebagai identitas. Jadi kalau dulu orang masuk penjara tato, karena lebih banyak orang masuk penjara, habis itu so berubah. Orang masuk penjara, dia keluar, dia jadi berani, dia setuju DP tanda-tanda pernah masuk penjara supaya orang takut pada dia. Nah, saudara-saudara, kita berperang dengan kemanusiaan lama. Harusnya kita tidak boleh terlena, terbuai, atau kemudian diingat-ingatkan kembali akan kejayaan masa lalu kita. Karena di dalam Tuhan ternyata itu semua adalah dusta, itu semua adalah tipu muslihat iblis. Karena iblis di Alkitab bilang dia datang hanya untuk 3.
mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis femisi. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari bagian ini, kita mengingat masalah-masalah tadi sudah didemonstrasikan, dilakonkan tadi. Hal-hal itu semua muncul karena kemanusiaan lama yang masih menghantui kehidupan kita. Karena itu, kalau kita hidup membawa damai, kita hidup dalam damai, maka kita harus berurusan dengan satu ini adalah menanggalkan kemanusiaan lama kita. Itu hidup dalam damai sejahtera. Itu hidup yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mengingat Tuhan Yesus datang ke dunia memperkenalkan suatu cara hidup yang baru. Orang ingat apa yang Yesus lakukan. Orang-orang yang beragama yang legalistik selalu membangga-banggakan dia menuruti tuntutan hukum Taurat. Yesus datang dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat, pelanggaran terhadap hukum datang dari Tuhan. Tapi Yesus memperkenalkan sesuatu yang jauh lebih dalam ternyata. Dan Yesus berani melakukan itu. Dia berani berhadapan dengan orang-orang yang kemudian menganggap diri jadi manusia baru, tetapi kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Akhirnya membuat orang jadi orang-orang terpandang dengan pegang hukum Taurat, orang yang tentukan siapa bersalah, siapa tidak bersalah. Yesus berani untuk menelanjangi itu. Itu cara Yesus hadir. Cara kemanusiaan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa memang Yesus punya kekhususan? Walaupun dia adalah manusia, merasakan sakit, merasakan lelah, merasakan lapar, merasakan juga harus menerima kematian. Tapi ini saudara-saudara, karena benihnya datang, kelahiran Tuhan Yesus, anak-anak tahu, datang karena Roh Kudus. Jadi Yesus Bapa kan Roh Kudus sebenarnya. Kalau dari kesaksian Alkitab, karena Roh Kudus yang menaruh benih itu dalam diri, dalam rahim Bunda Maria. Nah saudara-saudara, ini yang Yesus perkenalkan. Kalau dia mendatangkan damai, maka hidup kita haruslah hidup yang didamaikan dengan Allah. Jangan biarkan kemanusiaan lama kita tetap ada. Nah apa yang kemudian harus kita lakukan menurut refleksi ini bacaan kita saudara-saudara? Untuk kita menanggalkan manusia lama kita, maka kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi saudara-saudara, orang ingat orang masih punya pertempuran dengan kemanusiaan lama kita. Apa yang dilakukan di sini? Merubah pikiran. Kalau tadi kemanusiaan lama pertama lewat bacaan ini, stop doing bad, stop melakukan yang jahat. Sekarang yang kedua yang harus kita lakukan, next step adalah memikirkan yang benar. Stop melakukan yang jahat, kemudian tidak cuma stop begitu, karena stop ada deadline-nya, ada masa expire-nya. Kalau cuma berhenti untuk menahan, untuk tidak melakukan, itu sama dengan orang berdiet. Jangan dulu makan makanan ini untuk kesehatan. Tapi kalau dia senang dengan makanan-makanan itu, apa yang akan terjadi kalau dia cuma stop? Akan tunggu kapan waktu dia akan merasa ingin kembali merasakan itu. Jadi bukan cuma stop, dia harus masuk ke next step adalah berpikir benar. Seperti tadi kendaraan tadi, kita harus pilih kendaraan itu, kita punya pikiran seperti apa. Kendaraan itu adalah kendaraan lama yang banyak dengan masalah-masalah di waktu yang lalu. Maka aku harus tidak lagi memikirkan untuk merestorasi itu kendaraan itu. Tidak lagi ada kendaraan baru, pakai kendaraan yang baru. Jangan lagi restorasi kendaraan itu. Nah, saudara-saudara, ada perubahan di dalam pikiran kita. Kalau di sini dikatakan di dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam bahasa Inggris, in the spirits of your mind. Jadi artinya di dalam roh dari pikiran. Jadi satu kesatuan semuanya, roh dan pikiran. Karena kita manusia saudara-saudara, ada roh yang pakai R besar, itu artinya Roh Kudus. Ada roh yang kecil, itu roh yang dari kita yang connect dengan Roh Kudus. Jadi dalam diri kita ada, makanya ada yang bilang tubuh, jiwa, roh.
Ini kadang-kadang orang dan juga kita tidak bisa bedakan mana jiwa dan roh di situ, tetapi ada perbedaan itu dalam diri kita, ada tubuh, ada jiwa dan roh. Nah, roh ini yang harus dibarui. Karena kalau tidak, kita akan terus dihantui dengan yang tadi. Kemanusiaan lama akan terus mencari kita. Karena itu saudara-saudara, rubah cara berpikir kita. Apa tanda-tanda kalau kita mulai berubah cara berpikir? Ketika orang melakukan hal yang tadinya orang banggakan dulu, kita senang dengan orang perbuatan jahat dulu, muncul rasa bersalah dalam hati, dalam diri. Mungkin sekarang keceplosan, besok mulai tahan-tahan, berikutnya sudah tidak terpikirkan. Jadi saudara-saudara, ada perubahan dalam pikiran, dan itu bukan sesuatu yang instan terjadi, sama seperti dos-dos tadi. Ini tahu apa yang terjadi di antara ada orang yang datang membawa Alkitab, perdengarkan firman, pertama tolak kan, ibu gembala. Pertama tolak, kemudian habis itu terima. Apa yang membuat mereka menerima? Apa yang terjadi di dalam diri masing-masing orang itu sehingga menerima? Tidak mungkin dia cuma menerima, kecuali cuma bikin senang Pak Ibu Gembala supaya semua cepat turun dulu. Tapi ada sesuatu yang mengubah, dan itu saudara-saudara harus dalam, bukan cuma tadi, cuma dia stop doing bad. Kalau sama yang sekarang, kalau BNN orang bilang stop narkoba, itu yang jadi apa itu slogan, stop narkoba. Sekarang orang sudah bilang stop narkoba, ternyata nyanda efektif karena cuma suruh stop. Tuh orang yang berjalan begini, orang tetap berkeliaran. Maka dorobah langkah satu lagi, perangi narkoba. Sekarang bukan stop narkoba, tapi berperang dengan narkoba. Jadi saudara-saudara, harus ada langkah lebih dalam. Bukan cuma kita stop mengingat melakukan yang salah kemanusiaan lama kita, tapi kita mau merubah pikiran kita, dibaptis dalam pikiran di dalam Kristus. Nah, kalau kita misalnya mau siap-siap Natal, ada dalam bisnis, mulai kalau suka pikir tuh bisnis mengorbankan orang lain, mulai aja rem-rem. Berarti aduh Tuhan, kita mesti cari doi for Natal dengan cara kasih korban orang lain. Itu mesti mulai ada hardikan, mesti orang kemudian lihat dalam diri. Atau sekarang anak-anak ada perubahan. Masa-masa sekarang mau bilang perlu ada perubahan, tapi itu perubahan so aneh-aneh. Itu makanya bilang zaman disrupsi. Anak-anak perubahan, kata perubahan dari dulu kalau so ada pohon terang begini, anak-anak so banyak mau datang ambil bagian dalam ibadah. Malah kalau sekarang kurang mau tanya, ada waktu, oh ada meeting orang online, ada meeting di grup Roblox atau ada meeting di ML atau lain-lain. Orang sekarang kan so itu teknologi semakin bagus, orang tahu orang akan kehilangan jati diri di dunia maya, orang bikin komunitas, akhirnya DP perubahan jadi lain, saudara. Nah sekarang kita perlu mengingat perubahan yang kita lakukan itu perubahan ke arah transformasi pikiran yang Tuhan Yesus mau, atau tadi disrupsi, berubah pokoknya anti kemapanan, itu juga. Anti kemapanan, orang so biasa begini lilin-lilin, berikutnya dosa lilin-lilin, petasan-petasan justru. Atau semua roba kreasi-kreasi, hal-hal yang lebih mendatangkan DP hura-hura daripada khusyuk beribadah. Nah kemudian saudara-saudara, setelah kita ada perubahan pikiran, apa yang kemudian dilakukan? Mengenakan manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah karena itu kalau kita mengenakan manusia baru, banyak hal yang akan terjadi. Masa-masa pohon terang begini, yang paling dekat orang dengar kata baru, baju baru, sepatu baru, atau banyak tuh baru, orang mau tambah-tambah di situ apa yang baru. Nah luar biasa saudara-saudara, saya juga senang kalau ada baju baru, ada sepatu baru, ada foto baru mungkin di mau sambut Natal. Apakah itu baru-baru itu betul-betul orang siapkan untuk supaya lebih menghayati kedatangan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan Yesus pesankan untuk kita,
Ataukah kita jadi batu sandungan? Pernah ada pergi di ibadah, ada ibu, karena biasa perempuan yang suka tuh dengan fashion tuh. Ada ibu yang datang ke ibadah, dia sudah duduk bagus, pakai katut baju baru. Pas dia baru duduk mau angkat muka, pun dia lihat ada satu ibu lewat, sama persis DP corak, DP baju dia dah pakai. Dia kok berdiri pelan-pelan, pun langsung suruh pulang. Soalnya tak balik, saudara-saudara. Pakai baju baru karena dia tak kapal dengan orang lain. Akhirnya perlahan dia kita mengalah. Karena itu pakai dia, kita jatuh susah. Jadi Tuhan dikorbankan karena kapal dengan orang lain karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, baju baru, marta orang nyanda beribadah ke Tuhan. Tuhan Yesus bilang lebih baik tak suruh pakai jo koteka pamoni datang sini. Nah, saudara-saudara, banyak hal-hal yang baru yang akhirnya menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Nah, itu di dalam hidup kita manusia baru berarti semua terfokus kepada Tuhan. Kalau apa yang orang ingin dalam orang perencanaan jadi baru, kelihatan baru di teman-teman kolom misalnya, jangan sampai dia mengorbankan ibadah. Atau karena itu baru-baru masih enak mau pakai, sampai dia sampai di tempat ibadah, cuma di luar-luar. Karena saling mempercakapkan, dapat di mana ini baru? Kita nyadak lihat, itu di etalase di mana-mana. Oh ini gua DP harganya dah mahal, cuma kita dah beli di Israel. Jadi DP diskusi kabar baik dari Israel, bukan tentang Tuhan Yesus. Kabar baik tentang DP jam atau DP sepatu atau celana. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengubah perilaku hidup kita harus terarah kepada penghayatan kita kepada Tuhan Yesus. Banyak yang dapat kita lakukan, saudara-saudara. Asalkan kita selalu ada rasa bersalah. Orang semua pulang karena tak sama DP, biar baru teknologi tak sama, dia rasa bersalah rumah duit orang mesti mau ibadah. Ganti orang-orang, beli rabu-rabu yang baru di dekat sini. Untung ada bikin di Arya Duta, jadi boleh balong pada toko sebelah, boleh cari. Atau misalnya sekarang ini, kolom 8 cuma dengar-dengar, baru ini betul disaksikan. Orang bilang kolom 8 itu dia bikin potran di hotel. Tahun lalu nyanda, kita tahu hotel 4x6 ada dua atau ada berapa tenda waktu itu ya. Di hotel 4x6 waktu itu karena ada apostol waktu itu. Nah ternyata sekarang kembali lagi ya, versus kembali lagi, kan dulu pernah lagi di hotel. Apa yang mau dirasakan? Ada sesuatu yang baru. Hotel Arya Duta. Sesuatu baru apa yang kita hayati? Living di hotel seperti ini. Lebih khotbah supaya biar panjang ya tidak apa-apa. Karena orang enak ada AC, baru mendengar sound system masih oke. Kalau di gereja kan DP sound system yang kali bikin lelah di telinga. Jadi baru 15 menit tadi so atur DP jam 4 tua 15 menit, 13 menit. So sempat berbunyi tadi. Jadi mungkin dapat rasa di sini belum ada yang so kiri kanan. Kita selalu jadi kalau bahasa di khotbah itu cuma di kiri kanan, tak semua boleh. Tapi karena belum berarti luar biasa. Ini salah satu di hotel Arya Duta begini kita dirasa. Apa yang dapat mendongkrak jadi booster buat orang supaya tahun depan bercerita, orang yang bikin Arya Duta kurang mau hitung cerita apa tuh muncul di situ. Asal dia membangun persekutuan luar biasa. Jadi orang kalau bercerita tenda-tenda banyak orang semua cerita di tenda. Maka kalau orang bercerita hotel, hal-hal baru bisa orang ceritakan. Puji Tuhan, kita dapat melakukan itu dengan syukur dan yang penting ada perbantahan di situ dan kita menikmati itu. Apa yang mau kita alami? Karena orang bilang orang mau kemegahan. Cukup Yesus jo yang datang dalam keindahan. Orang harus merayakan di dalam kesenangan. Tuhan Yesus salah satu nilai yang tinggi Yesus lakukan. Yesus datang menderita mati supaya orang hidup. Itu yang terkenal pada Yesus. Dia mati tak
berikan DP nyawa supaya orang hidup. Walaupun orang bilang hati-hati orang merayakan harus dengan kesederhanaan. Itu memang bagus kesederhanaan, tapi kalau memang di kolom 8 itu merasa sangat bersukacita dengan seperti ini, maka itu akan membawa sukacita. Orang mengingat karena Yesus membawa kita menjadi orang Kristen bukan menjadi orang melarat sebenarnya, harus menjadi orang bersukacita. Cuman yang jadi utama bukan melarat bersukacitanya, tapi apakah kita ikut apa yang Tuhan suruh. Ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk orang melarat, ada waktu orang bersimpati dengan orang-orang tertentu. Karena itu, mari selalu kita ingat dalam diri kita untuk kita bentuk menurut apa yang Tuhan mau. Ada manusia lama yang harus tetap orang perangi, orang ubah mulai dari pikiran, karena kalau tidak dari pikiran, maka yang lama itu akan muncul-muncul pada waktu-waktu tertentu. Dan dari pikiran itu diterjemahkan kepada kehidupan kemanusiaan yang baru. Tuhan Yesus berkati dan damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa, baik doa syukur juga permohonan dan syafaat. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di momen ini ketika kami ada dalam ibadah menyambut Natal bersama Jemaat Kolom 8 Pemimpinan Mangkai Watu Kairagi 2, kami mengingat kembali akan karya besar yang Kau telah kerjakan dan hadirnya Tuhan Yesus Kristus dalam dunia untuk melaksanakan karya yang besar yang telah membuka suatu tahapan baru dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan ketika kami ada dalam sukacita bersama dalam ibadah ini untuk firman-Mu yang kami baca renungkan. Kami mohon Engkau yang terus berkasih kehidupan kami. Engkau yang telah membawa kami keluar dari kuasa, dari keterpurukan kehidupan kemanusiaan lama yang tenggelam di dalam kebinasan kekal, kerajaan kegelapan. Engkau telah bawa masuk ke dalam kerajaan terang, di mana Engkau mengaruniakan kepada kami kerja Roh Kudus untuk menuntun kami dalam masa-masa ketekunan ini, untuk hidup semakin hari, semakin kuat, semakin dewasa, semakin matang di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus akan menuntun kami Tuhan, baik ketika kami akan selalu berperang dengan kemanusiaan lama kami, dengan segala daya tarik yang membuat kami mengingat baik kesenangan-kesenangan kami yang dahulu yang tidak Kau senangi. Engkau kiranya juga ubah pikiran kami, pikiran perasaan kami yang juga itu akan nampak di dalam tutur kata, sikap tindakan kami. Engkau kiranya mengerjakan pekerjaan baik-Mu, sehingga waktu demi waktu dan terlebih di masa di tahun 2023 ini, di dalam masa-masa kami ada dalam penantian menuju kepada perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, kami semakin Engkau kuatkan untuk menanggalkan, untuk mengalahkan sisa-sisa kemanusiaan lama kami. Sambil Engkau yang berkati kami Tuhan, untuk dapat menampakkan kehidupan yang telah diubah, kehidupan yang telah dituntun Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus dalam hati kami, dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengalahkan, mengikis perlahan-lahan ataupun dengan cara-Mu Tuhan setiap pikiran, setiap kebiasaan kami, setiap tindakan sikap kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kiranya juga persekutuan seperti persekutuan Kolom 8 ini menjadi tempat di mana kami saling menguatkan, saling menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini dapat terlaksana. Kiranya Engkau terus berkati pelayanan di Kolom 8 ini, berkati pelayan khususnya Penatua Bapak Theo Sendo bersama Diaken Ibu Yuli Tawaluyang Waro.
Engkau berkati dalam kebersamaan pelayanan mereka, juga tugas tanggung jawab Ibu Diaken selaku bendahara BPMJ. Tuhan berkati keluarga mereka juga, Tuhan berkati bersama semua yang memberi di dalam pelayanan, baik pelayanan UPK, pelayanan kepanitiaan, pelayanan di dalam komisi-komisi yang ada, termasuk tim doa. Engkau kiranya berkati dalam kebersamaan pelayanan mereka. Kami datang kepadamu mau mendoakan juga untuk kehidupan jemaat Kolom 8 ini. Engkau yang kiranya memberkati persekutuan ini, persekutuan yang senantiasa menciptakan damai sejahtera, senantiasa menjadi tempat di mana anggota-anggotanya dapat merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Engkau kiranya berkati. Jadi juga tempat di mana ada doa yang selalu disampaikan satu terhadap yang lainnya. Karena itu kami datang kepadamu mendoakan di dalam persekutuan Kolom 8 ini, mereka yang ada di dalam gumul-gumul hidup mereka, baik karena tekanan-tekanan dalam diri, dalam keluarga, dalam lingkup kerja usaha, ataupun bahkan dalam pelayanan. Tuhan Kau hadir memberikan penghiburan, buka jalan keluar. Mereka yang bergumul karena kelemahan tubuh, Engkau kiranya lawat mereka, jamah mereka, berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan, dan juga berikan pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Mereka hidup dalam iman percaya kepadamu selalu. Secara khusus kami doakan Ibu Trace Wawiling Melani yang di dalam masa-masa perawatan ini, masa terapi ini, Tuhan yang kiranya beri kekuatan, kiranya juga ada kesaksian hidup dia terima di dalam gumul ini untuk menjadi kesaksian, dan kami juga dapat mengalami kehidupan persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Berkati juga di dalamnya keluarga Melani, Bapak Rudi juga yang dalam tugas tanggung jawab baik dalam keluarga, terlebih juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Engkau terus berkati pelayanan kelompok lansia dan juga pria Bapak. Engkau yang memberkati juga kami semua yang memberi diri dalam pelayanan yang ada di Kolom 8 ini. Berkatilah semua mereka, pemberian diri di jemaat, pemberian diri di tempat-tempat manapun mereka mengambil bagian. Tuhan berkati kehidupan mereka. Engkau yang juga memberkati mereka, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang saat ini harus hidup terpisah dari keluarga mereka karena tuntutan pekerjaan atau studi. Engkau kiranya bersama-sama dengan mereka. Ketika kami ada dalam persekutuan ibadah menyambut Natal, mereka mungkin tidak dapat bersama-sama dengan kami karena panggilan tugas studi mereka. Engkau kiranya memberkati mereka. Kami menyebutkan Engkau yang kiranya hadir dalam kehidupan Ibu Penatua Pinkan Sendo-Sendu, Bapak Ferdi Tawaluyan bersama anak Felia Tawaluyan, Bapak Stevi Rompis, keluarga Wawor Papente, Bapak Riki Budian, dan Ibu Siskalani, Bapak Hendrik Van Bokstel, Bapak Octavianus Gana, keluarga Pola Kimbal, Ibu Dr. Priscilia Benas Nayawan, dan mungkin Ibu Veronica Lagun sampai juga, dan mereka semua mungkin yang saat ini terpisah dari keluarga. Engkau kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati kerja usaha mereka, berkati masa studi mereka. Taruh terus hidup saling mengasihi bersama seisi keluarga, suami istri, orang tua, anak kakak beradik senantiasa terjadi. Jaga lindungi mereka. Kami doakan juga untuk semua anggota jemaat yang di dalam kehidupan mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dalam kerja usaha, di dalam tugas-tugas tanggung jawab struktural dan struktural. Engkau kiranya memberkati mereka semua, akan senantiasa menggunakan kesempatan yang Tuhan beri lewat kerja usaha mereka, aktivitas mereka, untuk selalu membarui diri menurut apa mau Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang berdampak kepada orang-orang baik di lingkungan kerja mereka, usaha mereka, maupun
di manapun mereka berada, termasuk dalamnya dalam keluarga. Engkau kiranya juga berkati. Kami doakan untuk semua anggota jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati masa tumbuh kembang mereka. Anak-anak remaja pemuda, Engkau berkati masa-masa mereka memperlengkapi diri untuk masa depan mereka. Para ibu-ibu, bapak-bapak dalam tugas tanggung jawab keluarga mereka, berkati dalam kerja usaha mereka, buat berhasil yang mereka kerjakan. Para lansia, Engkau juga berkati di masa purnabakti, masa lanjut usia. Engkau terus berkati dengan sukacita damai sejahtera. Engkau yang kiranya juga taruh beban pelayanan terus dalam diri mereka untuk mereka lakukan, baik dalam keluarga, menopang pelayanan dimanapun Engkau berkati. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah ini terjadi. Ada kepanitiaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Engkau kiranya berkati untuk panitia di tahun ini dari wanita Kopibu di bawah pimpinan Ibu Dr. Esther Susantowo. Engkau berkati bersama semua komposisi yang ada dalam pemberian diri mereka ini Tuhan. Tambah-tambahkan talenta rohani, dan Engkau berkati mereka dalam hidup pribadi, keluarga, kerja, usaha mereka. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam acara-acara ini Engkau berkati juga. Pengisi acara yang mengambil bagian dalam refleksi, puji-pujian baik pemain musik, kantoria, Engkau kiranya memberkati semua. Bahkan anak Darlen dan Daphnia, Engkau juga berkati mereka dalam masa-masa ini. Terus Engkau karuniakan dengan talenta-talenta rohani, berkati hidup mereka ke depannya. Semua yang memberi diri dalam ibadah ini, berkati mereka semua tanpa terkecuali, pribadi, keluarga mereka. Kami juga mengucap syukur di dalam ibadah ini ada persekutuan bersama terjadi, baik dari badan pekerja majelis jemaat maupun pelayan-pelayan khusus yang ada. Engkau kiranya berkati semua, baik badan pekerja majelis jemaatnya, penasihat BPMJ-nya. Engkau berkati bersama semua pelayan khusus, baik diaken maupun penatua, baik di kolom-kolom maupun juga pelayan khusus Kompel Kabiprak. Berkati semua mereka di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, dan juga sukacita saling bersekutu bersama. Engkau terus karuniakan itu dalam diri kami semua. Kami mendoakan juga untuk Ibu Pendeta Jacqueline Soan Warosumilan yang saat ini dalam suatu tugas tanggung jawab untuk urusan pelayanan pusat kegerejaan di Hong Kong. Engkau kiranya berkati, jaga, lindungi, dan Engkau buat berhasil yang mereka kerjakan. Apa yang dirancangkan Tuhan, Engkau berkehendak itu terjadi dalam perkenan Tuhan. Berkati bersama keluarga Warosumilan, Pak Yori. Engkau berkati juga sebentar lagi akan melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan, jaga, lindungi, karuniakan keselamatan, berhasil dalam kerja. Sama anak-anak Deo, Dea, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan juga hamba Tuhan yang ada Engkau berkati. Pendeta Ibu Getty Tikualu, Engkau terus memberkati dia di dalam pemberian diri, menopang pelayanan. Engkau yang tambah-tambahkan karunia-karunia rohani, dan Engkau benar sedia doa dia naikkan kepadamu. Berkati hidup pribadi keluarganya. Pendeta Niki, Pendeta Penatua Ibu Meiti Lumingas, Tuhan berkati juga mereka dalam menopang pelayanan di kepemimpinan Kayu Watu ini. Dan kami juga berdoa untuk tempat ini, di mana kami dapat melaksanakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Kolom 8. Kau berkati Hotel Arya Duta ini dalam usaha mereka, tapi juga ketika tempat ini dijadikan tempat untuk bersekutu beribadah, Engkau kiranya juga berkati semua karyawan-karyawati yang ada, manajemen yang Engkau berkati semuanya. Kerinduan juga melayani Tuhan tetap Engkau taruh dalam kehidupan dalam kehidupan usaha di Hotel Arya Duta ini.
Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada, para undangan juga, Engkau kiranya berkati kami semua satu demi satu yang ada. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu gumul hidup kami, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami semua. Engkau yang mendengar doa-doa kami Tuhan, dan siapkan kami di waktu-waktu ini, masa-masa Advent ini. Kami betul-betul mau mengambil waktu untuk menghayati lebih dalam lagi makna kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membaharui kami dalam pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Engkau berikan pemaknaan yang baik bagi kami di tahun 2023 ini. Sambil juga Engkau berkati untuk semua perencanaan kami, hal-hal yang akan kami tuntaskan di tahun ini. Tuhan mampukan untuk kami menyelesaikan rencana-rencana kami untuk tahun depan. Tuhan kiranya mendengarkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Engkau menyertai kami pada esok hari. Akan juga ada ibadah bersama di gedung gereja. Tuhan sertai dalam persekutuan yang memuji muliakan Engkau terjadi pada esok hari. Juga untuk persiapan perjamuan kudus pada tanggal 17 Desember nanti, Engkau kiranya siapkan kami semua untuk mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kami terima. Persembahan sebagai tanda syukur kami kumpulkan. Kuduskanlah kerinduan kami mengucap syukur. Pemberian kami Engkau berkati. Dan kiranya semuanya ini dapat dipakai menopang pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi kami ketika berpisah di tempat ini. Kiranya kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera, dan dijauhkan dari segala kecelakaan, kemalangan, bencana, hal yang tidak diinginkan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kami dalam iman percaya oleh kerja Roh Kudus yang terus menuntun kami. Kami mengucap doa Bapa kami bersama saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Dalam ibadah menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus ini ada nasihat rasuli kepada kita semua. Sambut dan terimalah Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu. Bawalah dan sampaikanlah shalom kepada sesama yang berjumpa dengan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, serta akan berkati jeri dan juangmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pengabdian dan kebersamaanmu akan berbuah kesejahteraan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita di malam hari ini terlaksana dengan segala baik, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di malam hari ini kiranya boleh dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Michael dan SHRA yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua malam hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara penyerahan sampul kasih yang akan diserahkan langsung oleh Persus 08. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Pranatal Jemaat Kolom 8. Kami undang dengan penuh kasih Dr. Esther Susanto Wawor. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih dan perkenanannya saja kita boleh melaksanakan ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Gemini Kinamang
kayu atau KAI Ragi 2 kolom 8. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita sudah boleh menerima berkat lewat firman yang telah disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Michael Lendo, Sarjana Teologi. Mewakili tim kerja perayaan Pranatal kolom 8 beserta seluruh jemaat kolom 8 menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael yang telah memimpin ibadah di malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta bersama-sama dengan keluarga. Perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di malam hari ini tentu tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa dukungan dan topangan dari pelayan khusus kolom 8, Bapak Penatua Ibu Diaken, tim kerja serta seluruh anggota jemaat kolom 8. Untuk itu mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Theo, Ibu Diaken, untuk Ibu Sekretaris Panitia, Ibu Gladys, Bendahara Panitia, Ibu Maria, serta seluruh anggota jemaat kolom 8 yang juga merupakan bagian dari Panitia Perayaan Pranatal kolom 8. Juga terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah bertugas pada ibadah di malam hari ini, mulai dari MC, Ibu Silvana, Kantoria, Ibu Gladys dan MC Evans, kemudian pemain keyboard, Pak Nick Sengke, dan para pengisi puji-pujian di malam hari ini, serta para pemeran refleksi Natal yang telah turut melengkapi ibadah di malam hari ini. Juga terima kasih kepada BPMJ Gemim Kinama, pendeta, pelayan khusus, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat kolom 8. Sebagai informasi tambahan bahwa perayaan menyambut Natal Yesus Kristus jemaat kolom 8 ini itu dirangkaikan dengan penyaluran diakonia yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 3 Desember di gedung gereja. Telah tersalurkan dari jemaat kolom 1 sampai kolom 5, kolom 7 dan kolom 9 sampai kolom 11. Juga ada kostor dan pegawai gereja yang turut menerima diakonia. Kemudian sesuai dengan tema yang diangkat di malam hari ini, yaitu kelahiran Yesus menghadirkan damai, biar kiranya kita akan meninggalkan tempat ini dengan penuh damai sejahtera dalam menantikan Yesus Sang Juru Selamat yang nantinya akan datang untuk kedua kalinya, bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai Tuhan Allah yang telah memberikan kita anugerah keselamatan. Jika ditemukan kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam acara malam hari ini, kiranya mohon dimaafkan. Biar kiranya yang baik boleh orang bawa pulang bersama-sama, dan yang masih kurang baik biar cukup kita tinggalkan di sini, dan itu akan menjadi bahan introspeksi bagi perayaan Pranatal di tahun-tahun yang akan datang. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memaknai kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.